Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kok nggak selamat sih, gimana sih? Dia bahkan bangkit pada hari ketiga tuh. Nggak apa-apa, aku mau denger aja, nggak apa-apa. Kita kan edukasi juga nih, nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman. Apa yang kamu tanyakan? Bingung tadi, soalnya tumpang tindih suaranya. Oh iya, kalau tadi kan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara dia harus mati dan dia sendiri nggak selamat gitu. Oke, pertanyaannya, apa datanya dia tidak selamat, coba? Lah itu terbukti dia mati. Iya, dia terbukti dia mati. Di mana datanya dia tidak selamat? Terkutuk pula dia. Datanya, ya di mana datanya dia tidak selamat? Artinya kalau tidak selamat itu dalam konteks dia mati, Kristenan. dia pernah mati. Oke, bentar. Artinya begini, Jai. Dalam konteks Kristenan, kalau dia tidak selamat berarti dia metong selamanya, ya kan? Nanti tunggu akhir zaman pembangkitan baru dibangkitkan. Sekarang dibuktikan. Tapi Tuhanmu berarti kau akui Tuhanmu pernah mati. Di mana datanya Yesus itu tidak Nah, selamat? berarti kau akui Tuhanmu pernah mati terus bangkit lagi di hari ketiga gitu. Kau akui itu? Iya, betul. Betul, itu benar. Ya udah tepuk tangan lagi. Udah. Bahwa Tuhan Anda pernah mati dan Tuhan Anda bangkit di hari ketiga. Saya setuju dengan Anda, nggak apa-apa. Tadi, nggak aku minta sama dia tadi Itu membuktikan bahwa Anda adalah Kristen sejati, Viro. Saya tidak akan ini lagi. Saya kawan Anda. Saya yakin Anda akan jadi Kristen sejati nomor 1 di dunia. Bahwa Anda mengakui Tuhan bisa mati. Oke? Tepuk tangan saya. Yang saya tanya, Jai. Yang saya tanya. Apa? Mana datanya Yesus tidak selamat? Lah dia mati. Ya malah Kau sendiri yang bilang. Mati itu kan itu nggak ada korelasinya dengan kata selamat loh. Iya, mati itu apa artinya? Mati itu apa artinya? Mati ya mati, selamat ya selamat. Ya, Oke, dia mati. Berarti Tuhanmu, aku nggak minta korelasi itu. Aku cuma minta tadi keterangan di sini berarti Tuhanmu bisa mati. Itu pertanyaan. Iya, dalam kemanusiaan saya mati kok, bener. Dalam kemanusiaannya tubuh manusianya mati kok, bener. Yang menjadi pertanyaan saya. Ya udah, makanya aku setuju sama Iya, datanya Yesus ini. Kecuali kau bilang barusan tidak, Yesus tidak bisa mati. Itu baru aku nggak setuju. Kalau kau sudah bilang Tuhan bisa mati 3 hari dan dia bangkit lagi, ya aku sudah setuju. Apalagi itu memang Kristen. Oke, setuju ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, mana datanya Yesus tidak selamat? Nah, kalau Tuhanku maha kekal, maha hidup, maha rahman, maha rahim, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Nah, itu Tuhanku. Tidak kelihatan, tidak kamu Jai. jadi manusia. Kalau Tuhanmu bisa mati, berarti memang Tuhan kita beda. Saya respect dan saya 10 jempol buat Anda. Jai, aku nggak nanya Tuhanmu. Aku nggak nanya Tuhanmu. Aku nanya datanya di mana Yesus saya tidak cuma selamat. bilang kalau Tuhanku nggak bisa mati, Tuhanmu bisa mati. Itu aja bedanya. Makanya saya tidak mau menuhankan lagi Tuhan yang bisa mati. Apa bedanya dengan saya? Salah, Jai. Ya, saya cuma kasih tahu aja. Karena Yesus tidak selamat. Yang aku tanya sama Jai, bukan bahas tentang Tuhanmu, enggak. Aku nggak bahas tentang Tuhanmu. Datanya di mana Yesus tidak selamat. Silakan. Dia mati itu gantung. Mana mati sama selamat sama enggak? Lah kau bilang tadi dia mati 3 hari. Kau tadi dia bilang mati 3 hari. Anda searching aja definisi mati dengan definisi selamat sama enggak? Ya, kau bilang tadi Tuhanmu mati, selamat nggak kalau mati? Tapi mana kata selamatnya? Kamu bilang tadi Yesus tidak selamat. Setelah dia minum anggur masam, lalu matilah dia. Kira-kira selamat nggak itu? Gimana? Bang Jai, definisi mati dengan Kira-kira definisi setelah dia minum anggur asam, lalu matilah dia. Kira-kira itu selamat nggak? Itu mati nggak itu? Bang Jai, izin Bang Jai, definisi mati. Definisi metong dengan definisi tidak selamat itu jauh berbeda. Yang aku minta sama Jai, ini mana datanya Yesus tidak selamat? Itu maksudnya. Lah itu mati itu selamat berarti? Berarti mati itu selamat? Mati itu berbeda definisinya dengan tidak selamat, Jai. Oh, jadi kalau mati itu selamat. Oke, nggak apa-apa. Saya salah. Ya, saya salah. Oke, saya akui kalau saya salah berarti kan pemahaman kita tidak sepaham. Di Viro kalau mati itu selamat kawan-kawan ya. Kalau di saya yang dinamakan dia bisa mati artinya dia nggak selamat dari penyaliban itu kalau memang Tuhanmu macam itu gitu ya. Oke. Saya setuju kok. Saya salut dengan Anda dan saya senang kepada Anda. Gitu lanjut nggak apa-apa. Oke, Jai. Menurut Anda, iman Anda yang kutanya ya. Oke. Tuhan kamu berapa sih Tuhan kamu? Gimana? Menurut iman Anda ya, Tuhan kamu ada berapa sih?
Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya satu. Tunggal. Oke. Tuhan Tidak kamu satu. berbilang. Iya, Ah, tunggal tidak berbilang. Ya. Tunggal. Oke. Ya. Oke, baik. Ah. Oke. Ah. Satu-satunya oknum yang punya otoritas yang tahu tentang kiamat menurut Bang Jai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Esa makanya- Tuhan saya. Ya, makanya Allah itu cuma satu, makanya dialah satu-satunya oknum, ya kan, dia satu-satunya yang pemegang otoritas tahu tentang kiamat, betul? Ah. Betul ya? Oke, Ya. sekarang Viro akan buktikan ada berapa sih yang tahu tentang kiamat di dalam ajarannya Bang Jai? Satu Allah saja. Oke, Al-Araf 187 Allah yang tahu. Hadis riwayat Terus? 869 siapa yang tahu di situ kiamat? Jadi lanjut aja. Oke, Al-Araf 87 yang tahu kiamat itu hanya Allah. Aku sepakat, Allahmu cuma satu, betul. Hadis riwayat Muslim 869 di situ jelaskan bahwa Nabi Muhammad tahu tentang hari kiamat. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa yang tahu kiamat? Sekarang ada berapa? Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Kok kenapa Nabi Muhammad tahu tentang kiamat? Nabi Muhammad tidak tahu. Di mana di situ disebutkan? Tidaklah kiamat itu terjadi kalau bukan hari Jumat. Pertanyaan saya, Jumat kapan? apakah kiamat Jumat kapan? Bentar. Jumat Apakah kapan? kiamat itu akan terjadi pada hari Kamis? Bentar dulu. Jumatnya Jumat Apakah kapan? kiamat itu akan terjadi? Bisa nggak kiamat itu terjadi hari Kamis? Ya, Jumatnya Jumat kapan? Disebutkan nggak? Bisa nggak kiamat itu terjadi hari Kamis? Atau hari Ya, Rabu? Jumatnya Atau Jumat Sabtu? kapan? Jumatnya Atau Jumat Minggu? kapan? Atau Senin? Dah kasih tahu nih, bab nujulnya Sayyidul Ayyam atau rajanya hari-hari yang paling mulia di dalam Islam adalah hari Jumat. Tapi di situ tidak dijelaskan Jumatnya hari kapan. Ayo, kapan Jumat kapan? Jawab dulu, Jai. Sebutkan kepada Jawab dulu, Jai. Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya. tahu Oke, Jumatnya baik. Jumat Oke, baik. kapan, tanggal berapa, jam berapa, silakan. Baik, bisa nggak kiamat itu terjadi hari Kamis? Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam hari Jumat, kewafatannya masuk surga dan diturunkannya ke bumi terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat di dalam Islam disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Nah, Oke, mungkin baginda Anjay. Rasulullah SAW mendapat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ tidak dijelaskan Jumatnya Jumat kapan. Kalau Viro Mungkin berkata ya. bahwa baginda Muhammad lebih tahu bahwa Jumat itu kapan, dalilnya di mana, datanya di mana, Jumat kapan, tahun berapa, jam berapa. Silakan. Baik teman-teman. Tadi Bang Jai bilang mungkin dapat wahyu dari Allah ya. Pertanyaan saya Itu Bang Jai kan belum jawab. dari baginda Muhammad. Bang Jai belum jawab. Dia adalah seorang nabi. Kiamat Nah, itu, tapi Bang Jai baginda Muhammad belum tidak jawab. tahu pasti Giliran saya Jumatnya dong. Jumat kapan. Saya Ya, sudah giliran sebutkan saya kenapa dong. hari Jumat. Ya, giliran Bahwasanya saya di dong. dalam Islam Ya, disebut giliran saya, Sayyidul Jai. Ayyam, Ya, giliran rajanya saya. hari. Sekarang saya minta kepada Viro, Giliran saya dulu Jumat loh. kapan, tanggal Iya, berapa, giliran tahun saya. berapa, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa baginda Muhammad itu tahu hari Jumat tanggal berapa, jam berapa. Silakan. Oke, baik ya. Bang Jai, makanya jawab dulu pertanyaan saya. Apakah kiamat saya itu jawab akan sangat terjadi jelas. Silakan, hari silakan. Sabtu? Apakah kiamat itu terjadi hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Silahkan jawabannya mana? Coba jawab Hari dulu. Jumat tanggal berapa? Bisa Jumat nggak? tanggal berapa? Bisa nggak Ya, kiamat Jumat itu tanggal terjadi berapa? hari Jumat Sabtu? tanggal berapa? Jawab Jumat pertanyaan. tanggal berapa? Bisa nggak Jumat kiamat tanggal itu berapa? terjadi pada hari Sabtu? Itu sudah ketetapan, Viro. Iya bisa. Aku tanyakan, bisa nggak hari Itu Sabtu kiamat itu ketetapan, terjadi? Viro. Kalaupun Ya, Sabtu, Sabtu kapan? Ya bisa nggak? Aku tanya bisa nggak hari Sabtu jadi Ya, kiamat itu itu? sudah ketetapan, Viro. Ya tapi bisa nggak hari Sabtu? Lah itu menurutmu, kalau menurut saya ya saya nggak wallahu alam bisawab. Itu hanya Ya, Allah berarti yang hari tahu. Jumat kan? Iya berarti hari Jumat kan pasti hari Jumat jadinya kiamat Itu kan betul? wallahu alam bisawab. Saya sudah jelaskan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Anda tahu tidak Sayyidul Ayyam itu apa? Termasuk Oke, apa di Sayyidul dalamnya, Ayyam? termasuk Jumat di dalamnya, kapan? tidaklah kiamat itu terjadi kalau bukan hari Jumat, betul? Betul, Viro. Kan aku udah jawab. Sayyidul Ayyam itu Kalau apa? menyinggung Nabi, kalau udah menyinggung Nabi, ya ini dibela mati-matiin. Saya tidak berkata ya, saya tidak berkata apapun itu. Saya hanya bilang hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam di dalam Islam.
Oke, Tapi itu adalah rajanya hari. Tadi, kan Bang Jek sepakat tadi. Muhammad Yang Rasulullah tahu Sallallahu tentang Alaihi kiamat Wasallam itu, di dalam hadis menyebutkan hari kiamat terjadi hari Jumat, tapi tidak disebutkan bahwasannya yang tahu Jumat satu-satunya tanggal yang tahu. berapa, jam berapa. Baik. Oke. Satu-satunya yang Oke. tahu tentang kiamat itu Kau bisa tahu adalah Allah seperti itu hari Jumat SWT. kapan, tanggal Aku sepakat. berapa, Ya. jam Aku berapa, sangat itu dari mana? Ya, aku Ayo. sangat sepakat. Satu-satunya yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah. Aku sangat sepakat. Ya, iya dong. Ada rasul yang tahu, ada nabi yang tahu tentang hari kiamat. Makanya aku sama Jaya, apakah hari kiamat itu akan terjadi pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Kagak. Karena tidaklah kiamat itu terjadi kalau bukan hari Jumat. Berarti udah pasti Jumatnya. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Bang Jack, yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah. Terus kenapa ada nabi yang tahu? Tadi Bang Jack jawab, mungkin saja dikasih wahyu, mungkin ya teman-teman ya. Tapi tolong dibaca baik-baik Al-Araf 187. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan. Ya udah, kamu dengarkan dulu. Bisa kamu Gitu dengarkan? loh, ya. Bisa kamu dengarkan? Nggak ada, Assalamualaikum. nggak ada yang tahu. Oke. Ya nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi-lagi gini teman-teman ya. Kita harus memaklumi kalau teman-teman Kristen itu memahami seperti itu. Jangankan bahasa Al-Quran, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja mereka tidak memahami. Oke. Kita bahwasanya baca di dalam surat Al-A'raf, bahwasanya di dalam ayat yang keberapa tadi? Biro, kamu membawakannya 87. Araf 187 Bang. Oh, di dalam 187 Allah Subhanahu wa taala itu ya dengar dulu berfirman bahwasanya apa kata Allah? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bahwasanya kata firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Ayyana mursaha ul, maka katakanlah innama ilmuha 'inda rabbi, sesungguhnya tentang hari kiamat tersebut itu adalah urusan daripada Tuhanku. Tidak ada seorang pun dapat menjelaskan, tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu terjadinya tersebut selain Dia. Kenapa? Kiamat itu sangat berat, terjadi huru-hara makhluk yang di langit maupun di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Datangnya hari kiamat pun tidak datang secara tiba-tiba. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, sekarang begini, loh, bagaimana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kiamat yang terjadi pada hari Jumat tersebut? Bahwasanya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan baginda Nabi, apa yang dilakukan baginda Nabi, semuanya adalah wahyu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tentang hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hari Jumat tersebut, tetapi tidak dijelaskan kapan Jumatnya, tahun berapa, abad yang keberapa, jamnya jam berapa. Hari Jumat tersebut hanya sebagai tanda bahwasanya terjadinya kiamat tersebut adalah hari Jumat. Sayyidul ayyami 'indallah yaumul jum'ah wa huwa 'azzamu min yaumin nahar wa yaumul fitri wa fi khamsu khisalin fi khalaqallahu adam wa fi uhbita minal jannah ilal ard.
wa fihi tuwfiya wa fihi sa'ah la yas'alul 'abdu fiha Allahu syai'an illa a'tah iya malam yas'al itsman aw qati'ahu rahim wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa hu musyfiq min yaumil jum'ah. Itu penggambaran. Karena apa? Jumat ini dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang utama, maka Allah memberikan gambaran, Muhammad, nanti kira-kira yang namanya hari Jumat itu akan terjadinya kiamat. Apakah itu pasti? Apa yang dikatakan baginda Nabi, karena itu adalah ilham, wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap baginda Nabi tidak mengetahui apanya terjadinya 2040, apakah 2100 atau 2000 apa atau jam berapa, tidak tahu. Karena tadi secara mendadak, namun terjadi pada hari Jumat. Gampang kok muslim itu. Sama kan Viro? Sama Viro. Baik teman-teman ya. Assalamualaikum Kak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin nambah dikit boleh ya Ustaz ya? Iya boleh Kak Natali, boleh Kak Natali. Ada yang noise? Ya bentar biar Kak Natali berbicara dikit aja Viro. Bentar. Iya dikit doang kok. Jangan tantrum dong. Jangan tantrum ya. Aduh Kak Natali jangan gitu dong. Aku agak-agak birah ini. Gini. Izin kawan-kawan sambil diposting ulang dan juga di tap dan jangan lupa di follow akun Kak Natali, Ustaz Miftah, akun host pastinya. Syukron. Oke. Yuk lanjut. Nggak apa-apa Kak Natali biar berbicara dulu. Silakan Kak Natali. Iya, penjelasan dari Ustadz Miftah, Masya Allah ya, sudah tidak ada yang perlu kita ragukan lagi karena semua berdasarkan data dan dalil. Sebenarnya mengenai hari kiamat ya, itu harinya Jumat sudah disampaikan juga sama Ustadz Miftah. Jadi itu sebenarnya nggak ada permasalahan ya, karena yang menyampaikan itu adalah Nabi saya, Nabi yang jelas diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad itu, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dari Tuhan, itu dari Allah, dan itu adalah tugas Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Ya, jadi di saat Nabi Muhammad menyampaikan hari Jumat adalah hari kiamat, jadi yang tahu itu bukan hanya Nabi Muhammad sekarang, tapi justru umat Nabi Muhammad yang membaca petunjuk dari Nabi Muhammad sampaikan, kami tahu, oh ternyata hari Jumat. Ya, itu. Nah, tapi permasalahannya di sini itu bukan pada Nabi Muhammad malahan, karena jelas yang Nabi kami sampaikan itu adalah wahyu dari Allah, adalah pengetahuan yang datang dari Allah, Tuhan yang Maha Tahu. Nah, tapi bingung masalah di sini justru kepada Tuhan Anda sendiri, Viro. Gimana ceritanya Tuhanmu ini malah nggak tahu tentang hari kiamat? Oh iya. Tambahin tambah au. Jadi Tuhannya Viro ini itu malah mengatakan gini, tetapi tentang hari itu ya, hari itu dan saat itu tentang kiamat itu ya, di dalam Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Au-aunya mana? Au-aunya. Tuhan macam apa ini nggak tahu. Ya silakan. Ya silakan. Ya Nabi saya tahu loh ya harinya ya. Aku tanggapin ya. Aku pakai nggak tahu tapi harinya tahu gitu loh. Masih pikiran Nabi saya gitu loh ya kan. Kali sama teman-teman semua yang di komal, tolong dong buktikan sama teman-teman di bawah yang nonton. Tolong dong buktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabur main keras. Kabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa wahai Nabi Muhammad, jika ada yang bertanya tentang kiamat, katakanlah kiamat itu hari Jumat. Nggak usah kamu nggak usah ngatur bacot apa yang Allah saya sampaikan. Jangan kepanasan Natali. Panas. Justru Al-A'raf 187, Allahmu sangat melarang Nabi Muhammad untuk mengatakan tentang hal demikian. Apalagi Diam dulu. Di mana lagi nih orang? Diam dulu dong. Hal demikian. Izin biar masuk. Silakan. Ini lawan. Iya, diam dulu satu-satu. Kau kan tiba-tiba menyimpulkan. Iya, tiba-tiba menyimpulkan. Tendensinya diturunkan dikit. Saya tadi kita sapa agak ini juga sih. Saya apa sih? Natali udah ngomong tadi, aku menanggapi tanggapan. Ya, diam dulu Viro. Mungkin aku ngomong dikit lah, gimana sih? Iya, diam dulu.
Sebentar. Jadi sebelum ke Bang Jimen ya. Jadi memang ya Bang Jimen ya memang beda level ya kan. Nabi kita aja tuh lebih hebat gitu ya. Tahu, harinya aja Nabi Halo, kita tahu, selamat hanya siang. saatnya yang tidak tahu, tapi harinya tahu ya. Sabar dulu Bang Trit ya, sabar dulu. Silakan, Ini ada lanjut, 3 Bang Kristen Jimen. juga di atas, sabar dulu. Itu hanya Viro ini. Oh iya. Silakan Bang Jimen. Aku cuma minta buktinya ke Banda tadi. Iya, saya kasih bukti. Sabar. Bisa nggak diam dia? Ada tanya Allah Subhanahu wa Perempuan, bisa nggak diam dikit perempuan? Wanita, diam dikit lah. Aduh, udah pakai lipstik lagi itu. Kita ngomong, diam dulu, tenang dulu saudara, tenang. Jangan tantrum, tenang. Saya buktikan. Mana sih? Iya, saya buktikan. Diam. Viro, pembalutmu main flag Viro. Diam dulu. Diam dulu. Lo, kebalut lo. Aja sedikit. Oke. Saya coba bernarasi ya, boleh nggak? Ya, setengah Diam menit. dulu lah. Bentar, Kenapa Kak, tapi diri tiba-tiba? Kakak Trit, bentar. Iya, setengah Sabar menit. dulu dong. Setengah menit aja kok, setengah menit kok kami. Iya, sabar. Saya jawab, diam. Sabar. Aduh. Dari tadi kau pakai lipstikmu tuh, hapuskan dulu lipstikmu tuh. Emak kau. Diam dulu. Ngomong terus. Ngomong terus. Nggak usah. Jadikan contoh dia. Wih, kan setengah menit doang bang. Aku nggak minta semenit. Iya, sabar. Saya belum menanggapi. Diam. Mau kenapa anda tanggapi? Saya di komal Anda turunkan. Kalau saya di komal saya tidak turunkan Anda. Diam. Saya minta diam dulu. Ini narasi Mbak Natali tadi bukan anda. Iya, diam. Diam. Ya udahlah, aku turun aja kalau daripada. Kenapa giliran saya? Jangan dong. Jangan kabur. Saya tidak. Jangan ada yang menurunkan dia. Jangan dong. Jangan ada yang menurunkan dia apapun cerita. Jangan ada yang menurunkan dia. Anda mau diskusi begitu? Diam. Tenang. Diam Viro dulu. tenang. Viro sendiri. Viro tenang. Iya, siapkan Jimat. Biarkan Jimat yang ngomong. Iya, tenang. Ya udahlah, Jay. Thank you, Jay. Udah dikasih. Tenang. Viro. Tenang. Tadi, kamu punya PR sama saya Natali ya? Ya, aduh, malah per pula. Jangan kemana-mana sama Jimin. Woi, sama saya. Woi. Jangan kabur. Tenang. Pangeran Diasmu kabur. Ya, kabur. Ya. Kabur kan? Kabur segitu doang kabur. Cemen kau. Ya, cemen ya. Bikin malu Chris. Iya. Bikin malu. Tapi nggak apa-apa, dari poin yang di atas tadi setelah saya berdiskusi sudah diakui bahwasannya Tuhan dia bisa mati, Tuhan dia manusia, dan ya luar biasa. Oke, saya setuju dengan itu. Silakan Jimen. Ya, saya sedikit ya, izin Kang Dito semuanya, Ustadz Miftah. Itulah manusia, tidak bisa membedakan mengetahui waktu. Waktu itu terdiri daripada mencakup bulan, hari, jam, tahun, itu waktu. Atau kata lain sebelum ada waktu itu disebut dengan masa. Kita tidak paham. Kalau mengetahui waktu berarti lengkap. Hari apa? Tahun berapa? Jam berapa? Tapi kan di dalam hadis tidak dijelaskan hal demikian. Karena kenapa ditegaskan di dalam Al-Quran? Lihat, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakan sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu. Ingat, waktu ya. Kedatangan selain dia. Kiamat itu amat berat. Yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepada seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti ada beberapa manusia yang mengetahui tapi tidak keseluruhan. Kebanyakan berarti ada sebagian. Nih lihat ya. Tetapi kebanyakan manusia, sebagian itu apa? Mungkin satu dari 1 dari 1000 atau 1 dari 1 juta miliar manusia. Siapa itu?
Ya, diberitahukan di dalam hadis, itulah hadisnya tadi hari kiamat, saudaraku Viro, yaitu Abu Hurairah meriwayatkan hari kiamat itu menekankan bahwa hari Jumat, tetapi tidak ditentukan tanggal berapa, tahun berapa. Itulah waktu yang sesungguhnya yang lebih lengkap, saudara. Oke. Masya Allah. Kapan itu? Aku Paham masuk boleh ya, Jim, ya? Oke. Aku masuk boleh ya, izin ya aku masuk ya. Sebab tadi saya harus meluruskan dulu sebentar Bang Grit ya. Sebab tadi kan si Viro kan berdiskusinya dengan saya dan saya sama-sama menggebu-gebu gitu ya. Karena ya maklum lah ya, jiwa-jiwa muda ya, meskipun yang satu ini sudah tidak menyembah yang nggak pernah ganti sempak ya kan. Oke, jadi saya kerucutkan, izinkan saya bernarasi sebagai host. Habis ini saya mau ibadah dan nanti diambil alih oleh saudara-saudara saya. Pengetahuan pasti mengenai waktu hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, berdasarkan Quran surat Al-A'raf 187 dan Al-Ahzab 63. Itu betul. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang mengetahuinya. Sementara hadis Nabi Muhammad yang dibawa Viro tadi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat, menunjukkan keistimewaan waktu tersebut, yaitu Sayyidul Ayyam. Namun tidak menetapkan pertama tahun, bulan, atau hari Jumat mana, sehingga keduanya itu tetap konsisten. Jadi dalilnya tetap konsisten ya. Dalil bahwa hanya Allah yang tahu, tadi sudah dilihatkan sama Jimen, Al-A'raf 187. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Al-Ahzab 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah. Hari kiamat, hari Jumat, dan hubungannya ini, hubungan dengan dalil yang di atas tadi. Jadi isi dari hadis itu begini bunyinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat, dan pada hari itu kiamat terjadi. Jadi sinkronisasi atau hubungannya, hadis ini tidak bertentangan dengan dalil yang menyebut hanya Allah yang tahu. Hadis tersebut hanya memberikan informasi, namun mengenai hari Jumat tidak memberitahukan kapan, tanggal, dan pastinya hari tersebut terjadi. Begitu ya. Nah, keistimewaannya hari Jumat adalah waktu yang mulia di mana Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga, dan kiamat terjadi pada waktu tersebut. Itu adalah Sayyidul Ayyam. Tadi sudah saya bilang kepada Viro. Itu ya. Jadi kesimpulannya, Nabi besar Muhammad SAW diberitahu hari Jumat terjadi kiamat, namun tidak diberitahu kapan Jumat itu akan datang. Pengetahuan pasti mengenai waktu kiamat tetaplah perkara gaib, itu intinya. Ya. Oke, dilanjut dulu. Ya, saya tambah sedikit lagi. Ini untuk Oten. Sedikit lagi, izin Kang Dito ya. Ya, izin. Diam dulu saudaraku ya. Diam dulu ya, sedikit aja. Nih. Ya, nih. Tadi yang tidak diketahui di dalam surat Al-A'raf tadi 187 itu apa kan? Waktu ya. Kita tidak akan mengetahui waktu. Kita lihat apa itu waktu. Makanya berbahasa Indonesia yang baik, Oten Blongor. Kenapa botolnya itu ditelan baik? Waktu adalah rangkaian saat, detik, menit, hingga abad. Ingat, detik, menit, hingga abad. Tidak ada hari hantu belau. Makanya di surat Al-A'raf itu dikatakan seperti ini, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan berarti ada satu di antara tersebut, ada sebagian. Itu diriwayatkan di dalam hadis. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad, yang tahu hanya hari, tidak tahu dia waktu. Karena itu adalah ketetapan Allah. Dia tidak tahu detik kapan, tahunnya kapan. Makanya belajar. Botol dipelihara, mending kau pelihara kambing dapat duit. Oten, silakan Kang Dito. Oke. Katanya kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, pemahaman tentang hari kiamat. Kalau kiamat itu apa sih? Ya,
Kalau yang di dalam Islam jelas dalilnya sudah dibacakan. Ini Masya Allah luar biasa. Oke. Kiamat itu apa sih? Aduh, kau tidak sopan. Diam dulu. Masa bapakmu dan mamamu bicara kau itu ngomong juga? Ada aja. Bapakmu lo lagi ngomong itu di atas, lagi belajar, lagi diajari kau, sabar kau dikit. Nah, sudah clear, sudah selesai. Namun yang dianggap Tuhan oleh saudara Kristen justru mengatakan anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu sudah case close. Mau dipaksakan kayak gimana pun, ternyata Yesus Tuhan yang tidak mengetahui tentang hari kiamat yang diyakini oleh saudara-saudara Kristen. Itu sudah selesai. Naikin lagi aja nggak apa-apa, Grit. Naik lagi, Grit. Iya. Maaf, saya turunkan tadi karena tidak sopan, karena bapaknya belum mengajarin, dia bapak kandungnya ya. Naik lagi bang, naik lagi. Masa bapak kandung nggak ngajarin kau? Kalau lagi ngomong orang, diamlah dulu, muncul kau. Nah, kayaknya belum kasih naik dia. Ya, Nah, ini ada yang merujuk kepada substansi daripada tema, mengapa kau Tuhankan manusia, maka hal yang sudah fundamental saja mereka tetap menganggap Yesus Tuhan meskipun tidak tahu hari kiamat. Aduh, yang menarik. Ada di dalam Bible itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, tetapi dia menyebut Yesus Tuhan, telah nyata bagimu, sekarang padaku engkau adalah seorang nabi. Nah, Yohanes pasal 4 nomor 19 ini sangat konyol kalau kita cermati. Mungkin teman-teman Kristen yang mau membantah Yohanes pasal 4 nomor 19, kenapa ada kalimat perempuan Samaria menyebut Yesus Tuhan, sekarang telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi. Jadi apakah Tuhan itu nabi atau nabi itu Tuhan? Mari kita bicarakan, apakah Tuhan itu nabi yang adalah seorang manusia dan disebut oleh bukan orang Kristen pada waktu itu, dia menyebutnya Tuhan, atau salah terjemahan? Mari kita diskusikan. Kalau keimanan saudara-saudara Kristen tetaplah menuhankan manusia, kita tidak melarang. Bahkan menuhankan botol galon pun juga tidak apa-apa. Tapi di sini kita diskusi mencerdaskan kehidupan bangsa tentang Tuhan itu apakah manusia, sehingga kalian yang manusia tidak ada beda sama Tuhan kalian. Kalau Tuhan menciptakan burung, apakah Tuhan punya burung? Lanjut. Iya. Makanya saya katakan tadi, pengukuran dalam waktu itu detik, menit, jam, ya. Yang mencakup konsepnya itu apa? Detik, menit, abad. Abad tidak diterangkan baginda Nabi Muhammad. Detik tidak diterangkan, menit tidak diterangkan, jam tidak diterangkan, bahkan diterangkan oleh Allah. Hanya sebagian orang ya yang dapat mengetahuinya, tidak kebanyakan orang. Berarti kalau sebagian, berarti sehari 1 juta manusia mungkin hanya 1 atau 2. Dibuktikan hari tidak termasuk waktu yang disampaikan di dalam kaidah bahasa Indonesia. Contoh, Piro, ya, hari Jumat nanti datang ya ke gereja. Oh, tidak tahu waktunya kapan. 24 jam kau di situ di depan gereja berdiri-berdiri. Padahal nanti hari Jumat tahun 2027. Oh, tidak tahu kan? Udah 2027 kau nunggu di depan gereja, kau tidak tahu jam berapa. 24 jam kau berdiri di depan gereja. Botol. Sebenarnya Viro itu sudah kami bahas ini di Komalnya, saya diturunkan. Karena saya tanya, coba googling dalam kaidah bahasa Indonesia, waktu itu mencakup apa? Termasuk hari enggak? Dia malu, saya diturunkan. Ketika saya berhadapan langsung kabur, alasannya banyak. Bahaya antum saudara, ya bahaya. Tidak bisa bedakan hari, jam, detik, menit. Kau tidak tahu yang dimaksudkan di dalam surat Al-A'raf itu, yaitu waktu, jamnya, detiknya, kapan kau tidak tahu.
Bahkan ditekannya di kalimat terakhir Allah, hanya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti kalau kebanyakan, berarti ada yang tahu di antara tersebut. Maha besar dengan segala firman-Nya. Begitu, jangan kabur tadi. Viro tadi kabur. Harusnya Viro jangan kabur dong. Kalau Cimen sudah bicara, jangan kabur. Ya, apa? Ini kita ada tamu. Greetings, monitor. Halo, jangan turunin lah kok. Makanya saya turunkan kau, bapak kau lagi bicara di atas, kau ngomong di bawah. Kan bodat juga namanya itu, saudaraku. Itu lama kali ngomongnya, botol. Ya suka kami lah, ini komal kami, ini rumah kami. Kau datang ke rumah orang, kok ngatur-ngatur kau. Katanya Ya makanya diam, ikuti aturan. Di mana, saudaraku terkasih dengar, di mana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung, bodoh. Ini manusia ngatur-ngatur kayak penjajah kau. Ya, kau kan budak ya. Ya leluhur kau datang di sini menjajah, mengatur kami. Datang pula lagi kau cucunya datang mengatur juga. Diam dulu. Diam. Ya, lagi ngomong Kang Dito, diamkan mulutmu, selesaikan. Ini kan komal kami. Kalau di komal Pak Bom, kau pargoi pun tidak ada masalah di sana. Ya, nah, silakan Bang Greetings, ada yang mau ditanyakan. Nah, baru enak gitu. Oke. Boleh sekarang. Silakan, kan saya sudah kasih waktu. Aduh, cuman nanya abang ini. Oke, katanya kan Jumat itu kiamat ya. Ini waktu siapa ini? Waktu Eropa, waktu Indonesia ini. Ngasih ya. Kalau Indonesia kan hari Jumat. Masalahnya di Eropa kan hari Kamis, gimana? Jumat itu hari atau waktu? Jumat itu hari atau waktu? Loh, ada waktu makanya ada hari. Botol. Saya tanya kepada antum, Jumat itu hari atau waktu? Jumat itu hari atau waktu? Hari, oke, hari. Berarti bukan waktu kan? Loh, ada waktunya juga kan? Saya tanya kepada antum, jawab jujur, botol. Jumat itu hari atau waktu? Jawab jujur. Berarti bukan waktu kan? Hari tanpa waktu sebut apa kau? Kau ini nggak pakai. Oke, saya ujikan dah. Tolong saudaraku Greetings datang hari Jumat. Kau tahu waktunya kapan? Hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, waktunya kapan? Waktunya, jamnya, menitnya tahu kau? Loh, hari Jumat kan pasti nanya waktu. Jam berapa? Oh, berarti kau 24 jam di situ berdiri di depan gereja. Loh. Jawab. Jawab. Misal suruh datang saya jam berapa lah? Anda lah jam 10. Saya tidak suruh ada datang jam berapa. Saya hanya bilang hari Jumat atau hari Minggu datang kau. Botol, hari Minggu datang kau. Kau tahu nggak kamu jam berapa? Ya bebas. Kok bebas pula, kok kau yang ngatur? Bebas jam berapa? Saya yang mengadakan acara, kau yang ngatur waktunya, kan kurang ajar memang. Kan nggak ditentukan waktu. Kau itu yang kurang ajar. Berarti waktunya tidak dijelaskan sesuai dengan nubuatan Al-Araf 187. Waktu tidak ada yang mengetahui. Makanya saya begitu. Hari Jumat. Amerika hari Kamis. Jadi iya, itu hari kan, bukan waktu kan? Saya tanya. Sama aja. Saya tanya saudaraku. Jumat, Minggu dengan jam 1 itu. Dengar dulu. Hari Minggu itu hari atau waktu? Hari. Waktu atau hari? Hari. Oke. Jam 1 itu waktu atau hari? Waktu. Terus Terus kenapa kau bilang itu waktunya nanti kan berbeda? Botol yang dikasih tahu kan di dalam Al-Quran kami. Diam dulu saudara. Di dalam Al-Quran kami yang dikasih tahu kan, diinformasikan kepada kami, yaitu waktunya kami tidak mengetahui. Ya, di dalam surat Al-Araf, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kapan kiamat, waktu kiamat itu tidak diberitahukan. Bahkan dijelaskan sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan berarti ada salah satu. Selamat siang. Begitu abangku ya. berarti udah jelas ya, salah ya.
Kalau hari Jumat Apa pula yang ngomong, kau yang pula yang jelaskan, kalau kau yang menyimpulkan salah. Inilah ajaran penyembah sempat Tuhan kayak gini lah, penyembah manusia. Ya. kiamat itu Diam, satu. Ya. Jangan framing. Ya, tahu hari Jumat. Ya, hari itu Jumat itu waktu atau hari, Bang? Ya hari dan waktu itu sama. Nah, yang disampaikan di Al-Araf itu hari atau waktu? Jumat. Di Araf itu lebih tahu surat di hadis. Al-Araf 187 yang disampaikan. Ya sama aja. Loh, kok sama aja hari dengan waktu? Botol telunggu. Ya, kenapa bisa tahu hari Jumat? Lah, berdasarkan hadis disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Jelaskan. Kalian kan kebenaran. Sudah dijelaskan barusan Ustadz, makanya kau kalau Ya, baru datang nyimak, nonton di bawah nyimak. Kiamat. Iya, sabar dulu saudara. Siapa yang Diam. Tadi sudah dijelaskan. Siapa yang memberitahu? Diam dulu. Allah itu sendiri yang memberitahu? Ya ini mau disampaikan. Gimana saya mau jawab? Saya mau jawab, saudara. Diam. Saya mau jawab. Bisa nggak Anda Kalau diam? nggak tahu dongeng. Nah, apaan sih? Saya mau jawab, dibilang kok nggak tahu. Ya, jelaskan. Ya makanya diam mulutmu. Allah yang tahu. Iya, diam. Ya. Saya angkat kepada antum, saudara. Jawabkan. Ya, saya jawab, botol. Wih. Nah, saya mau jawab langsung dia ngomong pula lagi. Ada. Kau dibawa dulu, nanti naik lagi di atas ya. Lebih baik satu orang lagi oten yang tidak kurang ajar daripada banyak orang ngajar di atas. Saya menjawab dari pertanyaan Bang Ibu Natali dan Mana yang benar? Saya bentar ya, Bang. Nanti kamu jawab satu-satu. Iya, sabar dulu, Bang. Sabar. Iya, bisa. Iya, sabar dulu, Bang. Bukan tidak bisa, sabar. Abang paham nggak kalimat sabar dan tidak bisa? Sabar itu berarti kita ditunggu, disuruh menunggu. Aduh, kenapa kalian ini bahasa Indonesia kalian ini beleng-beleng? Kenapa? Kalian itu tidak bisa bedakan bahasa Indonesia kah? Sudah diterjemahkan kitab kalian bahasa Indonesia aja kalian tidak paham. Ngomong pakai bahasa Indonesia aja kalian tidak paham maknanya apa. Sabar dengan tidak bisa itu dua hal berbeda, saudara. Sabar berarti kita bisa, tapi kita disuruh menunggu. Tidak bisa, kau tidak perlu menunggu karena memang tidak akan bisa. Oh Tuhanku, mampu kita. Ya, jadi begini saudara. Saya baca ayat kepadamu ya, saudaraku yang di bawah ya. Surat Al-Araf 187. Kata Allah, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat bila terjadinya. Anda tanya, katakanlah, kata Allah nih, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Siapa Dia itu? Allah. Kiamat itu amat berat, ya, yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan berarti ada salah satu itu yang tahu. Terkecuali kalau dibilang semua. Ya, bedakan kebanyakan dengan semua kalimatnya. Pakai kuping. Oke, ternyata di dalam surah ya, di dalam hadis wahyu hadis syahih, di hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad menyampaikan informasi berdasarkan sabda beliau satu-satunya. Sebaik-baiknya hari di mana terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat ada diciptakan, dan pada hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Berdasarkan apa? Dari itu adalah hadisnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa kami mengikuti? Karena dia hanya menyampaikan tentang hari, bukan waktunya, jam, detik, abad keberapa, hari. Karena kata Allah kan hanya sebagian orang yang bisa mengetahui, hanya sebagian, tidak semua. Kalau mau lengkapnya kepada Allah. Dia yang tahu waktunya kapan, harinya kapan, jamnya kapan, menit keberapa, pada saat keberapa, mungkin pada saat bapak mamamu oten lagi berdoa-doa di gereja, lagi menyembah berhala, di situ dia dijadikan. Kita tidak tahu. Itu di sisi Allah. Tetapi sebagian manusia yang mengetahui, apa sebagian hanya sedikit, bagaikan yang diintip. Apa itu? Hanya memberitahukan hari Jumat.
bukan waktunya. Kau lihat, dan menurut KBBI waktu itu apa cakupannya? Ini botol, makanya belajar. Ini Oten ini juga tidak tahu juga, sudah tahu, rocosnya besar pula lagi. Aduh, la Allah kata illa billah. Ya, ini waktu itu adalah rangkaian saat, detik, menit hingga abad. Tidak ada hari. Tidak ada hari, hantu belau. Makanya saya uji tadi Anda dengan talk eksperimen. Percakapan di pikiran Anda saya adakan. Viro, kusuruh kau hari Minggu datang. Tapi saya tidak kasih tahu kan waktunya kapan. Hari Minggu, tapi kau tidak kasih tahu waktu. Kau di situ 24 jam di depan gereja itu hari Minggu. Tidak kubukakan pintu samamu, tahu? Tidak kubukakan. Kadang-kadang tunggu sampaikan waktunya kapan. Mana tahu hari Minggu depannya lagi, atau hari Minggu tahun 2030. Berarti kau tidak mengetahui waktunya, hanya harinya doang. Sementara yang dijelaskan adalah waktu. Sudah clear ya saudara-saudara ya? Pakai akal ya. Sekali lagi anak-anakku pakai akal ya. Anak-anak Oten yang masih makan B2 pakai akal ya. Iyalah kebanyakan makan B2 ini kayak gini jadinya. Nah, oke, kita apa Bang Berita? Bang Berita bukan tidak bisa, sabar. Bang Berita silakan. Berita monitor. Ya, oke. Silakan. Tentang bagaimana pernyataan bahwa di dalam Matius 24 Yesus tidak tahu, anak pun tidak, tentang hari kiamat. Ya, kalau melihat dari ayat suci kami, kitab Alkitab kami, di situ diceritakan tentang kehidupan Yesus dari dia sebagai manusia sampai dia mati naik ke surga. Jadi saat dia sebagai manusia memang dikatakan, pada saat dia belum mati dikatakan itu tidak diketahui, tersimpan rahasia itu. Tetapi di dalam, setelah dia bangkit dari maut, dia mengalahkan kematian. Di dalam Matius 28 sebelum dia terangkat dia katakan, segala kuasa baik di surga baik di bumi sudah ada pada Yesus. Karena kenapa? Karena tugas pengutusannya sudah selesai. Jadi tentang tugas pengutusan tentang hari kiamat dia sudah ketahui. Kenapa? Karena segala kuasa sudah ada dalam dia, baik kuasa yang di surga maupun kuasa yang di bumi. Gitu. Tapi waktu dia sebelum dia bangkit dari kematian, maka hal itu memang belum diungkapkan. Karena kenapa? Karena pada waktu itu dia masih mengerjakan tugas pengutusan. Ya? Intinya kamu tadi bilang dia itu anak manusia, dia manusia. Emang kapan dia bukan manusia? Kapan dia tahu kalau hari kiamat itu, kapan dia tahunya? Saya Gitu. dia Nggak tahu katanya kan karena dia sebagai manusia. Terus sebagai dia nggak manusianya kapan dia tahu? Ingat ya, saya jawab ulang. Ini makanya jawaban saya. Jadi pada waktu Yesus belum dibangkitkan, dia mati dan bangkit mengalahkan maut, maka hal itu masih tersembunyi. Kapan dia tahu? Pertanyaan saya, kapan dia tahu? Pada saat dia tahu, saya kasih data Matius 28, segala kuasa baik di surga. Tadi katanya waktu dia manusia. Katanya waktu dia manusia, ya kan? Waktu dia mengerjakan pemutusan. Iya, tadi permasalahannya kamu bilang karena dia manusia kan? Dia kan datang sebagai manusia, kan dia sama aja, dia naik ya ke sebelah kanan Theos itu juga dia naik ke sebelah kanan Theos, dia pun juga tetap manusia, anak manusia. Aduh, kok nggak tahu, tetap anak manusia dia. Jadi dia mau di mana-mana pun tetap anak manusia. Sedangkan secara data, ya kan? Secara data anak pun tidak. Ini kamu bilang dia manusia lah, wong di mana doktrinmu dia bilang di surga iya, sebelah kanan Theos, manusia juga dia. Kapan dia nggak manusia? Ya, sama aja dia nggak tahu. Emang ada datanya dia tahu? Ada datanya dia tahu tentang hari kiamat? Bu Riani, Bu Natalia, bukan sebawah. Ya, yang saya minta datanya. Segala kuasa. Kalau segala kuasa itu data apapun pasti segala. Namanya segala kuasa. Enggak. Baca aja Matius 28 ayat 18. Enggak segalanya. Enggak segalanya. Baca aja.
Enggak segalanya, yang saya minta tahu hari kiamat. Itu kan itu penjelasannya segala kuasa nggak segalanya, datanya ada. Kalau saya Kuasa bicarakan pada apa? Kuasa apa? segala, bukan hanya kuasa apa, segala. Enggak, Ngerti nggak jangankan segala, gini ya, jangankan segala. Kau bilang segala kuasa dari mana? Kau nggak usah bohong lah. Di dalam Matius 20:23 ya, Yesus aja ngomong ya kan, tentang hal yang duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, itu Yesus aja nggak berhak. Yesus nggak berhak, kau bilang segala kuasa. Ini Yesus yang mana lagi? Banyak Yesus banyak di Bible-mu ya. Ya, kau bilang segala kuasa. Apa segala kuasa? Yang duduk di kanan, yang duduk di kiri, Yesus aja nggak berhak apapun gitu loh. Siapa yang berhak duduk di situ tuh Yesus nggak berhak nentuin. Kok bilang segala kuasa? Kau nggak usah ngaco lah. Ini memang Yesus banyak kali ngomong beda-beda ya. Tapi dulu di dalam Matius 20:23 sama statementmu tadi, narasi Yesus juga. Ini Yesus versus Yesus ini. 28, Ibu Tiani dengar baik-baik. Matius 28. Dengarlah. Ya Matius 28. Iya, Matius 28. Sudah, Matius 28 ayat Iya, 18 Yesus sampai berantem. 20. Iya, Matius 28, Baca, Yesus yang kenapa? Matius 28 itu berantem dengan Yesus yang di Matius 20. Ya kan? Jangan mengambil kesimpulan dari ayat kitab suci. Coba, oke. Kalau saya nggak mengambil kesimpulan, saya mengambil kesimpulan ayat enggak gini loh, Iya. Coba kau jelaskan ya. Ini saya nggak Kayak tahu nih. gitu. Kan Anda Coba, Muslim. aku kan bilang Ambil coba kesimpulan kau ayat jelaskan. Tuhan Kok ini. tantrum? Kan saya jelaskan. Ya udah, bagaimana kau bisa jelaskan pertanyaanku aja kok nggak paham? Tolong jelaskan. Di saat kau mengatakan ya sesuai dengan Matius 28:18, di sini ada nih makhluk yang namanya Yesus, dia ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia ngeklaim diberikan kuasa di sorga dan di bumi, tapi dia lupa nih sama statement dia di dalam Matius 20:23 ya, tempat duduk aja ya, yang duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu dia nggak berhak ngasih siapapun, itu dia nggak tahu, dia nggak berhak. Hanya Bapa aja yang berhak, dia nggak berhak. Nih Yesus yang mana lagi? Banyak kali Yesus tahu, banyak kali. Ngeri juga nih. Ya. Saya jelaskan bisa. Tak jawab ada. Oke. Saya jawab ya. Jadi sebelum Yesus dipermuliakan, dia mengalahkan maut, dia mati dan bangkit. Dia mati dan bangkit. Itu belum segala kuasa. Karena kenapa? Dia masih mengerjakan pengutusan. Dia masih. Tetapi setelah dia bangkit, dia katakan itu sudah mengalami namanya kemenangan dia dapatkan. Nah, kemenangan itulah yang didapatkan. Akhirnya dia berkata segala kuasa sebelum dia bangkit ke surga, baik di surga dan di bumi. Pernyataan-pernyataan dalam ayat-ayat sebelumnya artinya dia sudah menggenapi semua panggilan. Pada saat dia mengatakan Menggenapi semua panggilan diasmu. Yo diasmu itu menggenapi semua panggilan yo diasmu itu. Jadi kalau kamu bilang ya, dia nanti setelah bangkit karena itu dulu dia belum bangkit. Ini gimana katanya menggenapi nubuatan, sedangkan omongannya aja langsung dia bantah sendiri. Masih sama-sama di dunia, udah pada bantah-bantahan sama omongan sebelumnya. Gimana sih? Mau menggenapi apanya? Kalau kamu bilang menggenapi salah, woi, salah sambung, salah server. Kalau kamu bilang menggenapi, benar. Kalau kamu bilang menggenapi itu udah salah banget. Karena sebelumnya dia bilang nggak tahu, terus tiba-tiba kau bilang dia jadi tahu gitu. Dia bisa berhak berkuasa menggenapi gundulmu. Menggenapi dia, semua itu menggenapi. Lawang dia kontradiksi sendiri sama omongannya kok menggenapi sih. boleh saya jawab? Bang Jimen Kalau lanjut saya Bang Jimen, fokus- aku mau sholat terus mau jemput anak. Siap. Saya mengatakan dia menggenapi. Bang Dito masih monitor Budarama. Hubungan perkataan menggenapi di sini maksud saya menggenapi tugas pengutusan. Monitor. Turun monitor. Setelah dia melakukan, boleh saya bicara? Setelah Tadi kau bicara itu. menggenapi, ya, dia melakukan. Tadi kau bicara bang. Boleh saya bicara bang. Perasaan dari tadi kau bicara. Gini, Bisa saya jawab kalau kau pertanyaannya? paksakan angkat itu, mari kita buka itu dulu ya. Matius 28. Buka bang Matius 28. Matius
28, 18 coba. 28 itu kan amanat agung tuh ya, andalan Karisteng ya. Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kau diam dulu lah. Ini kau doraka kalau kau baca Bibelmu kau ribut ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, semua bangsa muridku. Baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana Yesus mengajarkan seperti itu ya. Selama hidupnya dia nggak pernah mengajarkan baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemudian kalau kita lihat di Matius 5:10, coba kalian buka Matius 5:10. Jangan mengambil kesimpulan yang Matius 5:10 lihat kontradiksi kalau kau paksakan itu ya. Nih, jangan ambil kesimpulan dengan kitab suci Matius Kristen. 5:7, host kasih aku moderator biar aku bisa moderator ini. Moderator Matius 5. kitab suci kami. Kau diam dulu. Matius 10:5. Matius 10:5 apa perintah Yesus? Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Jadi kalau kau paksakan itu untuk perintah Yesus di situ, berarti bertentangan, bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri di dalam Matius 10:5. Dilarang kepada bangsa lain, harus kepada Bani Israel yang tersesat dari umat Israel. Nah, kita berbicara di masalah amanat agung ya, Matius 28. Itu Yesus memerintahkan baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus pengajarannya tauhid. Ini bukti bahwa ya ini data-data ini adalah tambahan gitu loh, bukan perkataan Yesus ya. Baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada perintah Yesus bergereja. Ada perintah Yesus supaya kau menuhankan 3 dalam 1, 3 in 1, kayak sampo. Nggak ada. Kalau kita merujuk kepada ahli Bibel ya, sarjana perjanjian baru, ini mereka menyampaikan bahwa tidak mungkin, mustahil Yesus ajarannya itu disampaikan untuk kepada semua orang. Karena di dalam Matius dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya amanat agung yang kalian pakai ini adalah upaya dari bapak-bapak gereja menyisipkan masuk supaya ajaran yang katanya dari Yesus ini bisa disampaikan ke seluruh dunia gitu loh. Padahal ini amanat agung ini tidak ada pengajaran Yesus seperti itu. Di sini pengajaran Yesus ini Trinitas. Kita ke Yohanes 17:3, Yesus ajarannya tauhid. Di dalam Matius 10:5, Yesus melarang murid-muridnya ke jalan bangsa lain. Ya, melainkan harus pergi kepada Bani Israel yang tersesat dari umat Israel. Mau aku kasih lihat ya pendapat para ahli Bibel, ahli perjanjian baru. Mau lihat bagaimana dia mengatakan bahwa ini mustahil. Mustahil Yesus menyuruh memerintah murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain selain Bani Israel. Ini yang kalian pakai kan untuk mengkristenkan seluruh dunia. Amanat agung. Padahal ini kan ajarannya di sini apa kata Yesus? Baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Ajarannya tauhid. Kemudian ajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa ada perintah Yesus yang dia perintah kalian ke gereja? Atau dia perintahkan supaya kalian itu makan babi? Jadi ini di amanat agung ini di Matius 28 ini kita kenal sebagai amanat agung atau perintah. Perintah ini ya, katanya ini perintah menurut sarjana Bibel sendiri. Ini adalah sisipan upaya ya bapak-bapak gereja supaya Karisteng itu disebarkan. Padahal ajaran Yesus dia hanya diutus kepada Bani Israel. Dan di sini ajaran Yesus dia serukan, pergilah kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana pengajaran Yesus selama dia berdakwah mengajarkan itu? Ajarannya tauhid, coy. 17:3. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Kalian mau nipu-nipu dengan amanat agung? Inilah yang mereka pakai para misionaris.
berupaya mengkristenkan orang di muka bumi ini. Kita mau lihat ya, saya buka pernyataan para sarjana perjanjian baru sendiri ya. Kau harus tahu, kalau itu yang kau paksakan pakai, Yesus sendiri mengingkari kata-katanya. Ibaratnya orang sudah meludah, dia menjilat ludahnya sendiri. Karena di Matius 10:5, di Matius 10:5 dia melarang murid-muridnya untuk ke bangsa lain. Tiba-tiba di Amanat Agung Matius 28 disuruh ke bangsa lain, jadikan semua bangsa muridku. Berarti dia pelin-pelan dong. Nah, Tuhanmu pelin-pelan. Kita ke pernyataan para sarjana ya, sarjana tentang perjalanan Bible ya, perjanjian baru tentang Matius 28. Kita buka ya. Rahma, Ya. kalau Anda berbicara tentang pembaptisan, apakah kalian orang Muslim juga dibaptis? Bang, kalau kau angkat baptisan bang, kau malu. Tuhanmu dibaptis. Baptisan itu pertobatan. Iya, Apa Tuhanmu ditobatkan? Kalau kalian mengikut Yesus, apakah Apa kalian Tuhanmu dibaptis? ditobatkan? Dosa-dosa apa yang telah dilakukan Tuhanmu? Kalau kita Udah baca lama. di Kisah Para Rasul, dengar dulu biar kau pinter ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, pertobatan Aku tahu Yohanes nih, itu Bunda Rama. pertobatan. Gimana sih? Baptisan Yohanes itu baptisan pertaubatan. Jadi Terus kalau apa Tuhanmu Anda bilang dibaptis dibaptis oleh enggak? host. Kalau Tuhanmu dibaptis oleh Yohanes, bro, berarti Tuhanmu ditobatkan. Baptisan itu pertobatan, penyucian diri. Berarti Tuhanmu itu ditobatkan sama manusia. Oh, mama kampreto, Tuhanmu dosanya apalah ditobatkan sama manusia. Sorry, Bunda Rahma kok. Sorry, aku masuk dikit aja. Kok Bunda Rahma nanya dosanya apa? Kan dosa seluruh umat manusia termasuk dosanya si Joker di Tuhannya katanya. Apakah orang Islam dibaptis juga itu? Itu kan setelah dia metong katanya. Ini kan belum metong, tapi dibaptis. Kalian dibaptis enggak orang Islam ini? Iya, Bang Joker. Baptiso itu mensucikan, Bang. Ini saya habis mensucikan diri, habis sholat. Penyucian diri. Nah, makna baptisan di orang Islam dan orang Yahudi sama. Kalian aja yang lucu. Itu kan tradisi baptisan itu orang Yahudi punya. Tapi kau malah Tuhanmu yang dibaptis. Baptis di kalangan Yahudi ya, itu penyucian diri. Mandi wajib kalau kami di Islam. Kalau mereka begitu untuk membersihkan najis-najis, dosa-dosa kecil mereka, dia dibaptis. Itu di paham Yahudi ya teman-teman ya. Tapi ini Karisteng ini lucu teman-teman. Tuhan yang dibaptis, Tuhan yang ditobatkan, Tuhan yang disucikan. Ayo berpikirlah kalian saudara. Itulah menandakan bahwa Yesus itu manusia. Untuk memulai sebuah karena dia dipilih sebagai imam, dia rabi, dia harus disucikan dulu. Istilah kalau di Islam itu mandi wajib, dibersihkan dulu, disucikan. Makanya ketika selesai dibaptis itu dia mulai pengajarannya, dia mulai Islam keliling gimana, Bunda Galilea Rama? memberitakan. Bunda Rama, Di kau ajari biar kau jangan botol kali lah Islam mengenai gimana Islam? baptis. Ketika selesai itu dia mulai berdakwah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu Yesus yang kau tuhankan. Kalau kau berpikir saudara, mustahil Tuhan itu ditobatkan. Mustahil Tuhan ditobatkan. jelaskan Tuhan Islam kok aja ditobatkan? benar. Supaya kita pemahamannya ada di sini. Islam ikut baptis gak di situ? Nggak ada kita pemahaman baptis, kita bersuci, mandi wajib, wudu. Karena Nggak ada gini, kita kan Yesus- pemahaman, Yesus tidak berkata ada begini, pemahaman baptis. Kalau kalian kan suka nyolong-nyolong, pasca, Udah. kan nih, saya kasih tahu lagi ya. Udah. Kembali. Habis ini kembali ke tema ya. Habis ini kembali ke tema ya. Ya, dikit lagi. Pasca orang Yahudi, pasca, kamu dengar bang, biar kamu jangan terlalu terdoktrin khotbah bapak gereja ya. Pasca, hari raya Paskah Yahudi yang kalian ambil, kalian merubah. Gak tahu apa-apa bunda ini, waduh. Aduh, kita baca sejarah lah. Pasca orang Yahudi, mereka itu memperingati pembebasan Bani Israel dari penjajahan, dari perbudakan Mesir di Mesir ya. Bunda Mereka jelaskan merayakan Islam aja, Paskah. Bunda.
rasa syukur mereka merayakan Paskah. Nah, Kristen merayakan Paskah karena kebangkitan Tuhannya yang habis mati digebukin. Bunda Begitu juga dia. Bunda. Masa Tuhan diperingati ke iniannya. Aduh, kalian banyak nyolong-nyolong sementara memutarbalikkan makna sebenarnya. Jelaskan Islam dong. Iya. Oke, saya Kita jelaskan Islam pun nggak masuk di pikiranmu. Baptisan aja Tuhanmu dibaptis, Saya kau tidak pikirkan paham dulu. Kekristenan, maka Anda jelaskan. Baptisan, kenapa Tuhanmu ditobatkan? Jawab. Allahu Akbar. Kenapa Tuhanmu ditobatkan? Ayo. Kayak mana mau ngomong ini? Kenapa Tuhanmu ditobatkan? Ayo. Bang ya. Bang. Saat saya Jimen ya, Kang Dito ya kan? Saya masuk Islam, Bang. Itu kami juga disucikan dulu, Bang. Gitu. Di Islam itu tidak mengenal ritual baptis seperti dalam Kristen, Bang. Bang Hos. Ya, bentar dulu, Bang. Saya ngomong ya. Saya ngomong boleh ya? Saya hostnya nanti diambil alih lagi, boleh ya? Boleh ya? Kalau di dalam Islam itu, Bang, tidak mengenal ritual baptis seperti halnya dalam Kristen. Tetapi, Bang, di Islam itu memiliki praktik penyucian diri yang serupa dalam konsep sebenarnya, seperti wudhu, mandi wajib, dan contoh nih, saya, Jimen, Kak Natali, Kang Dito, saat kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, saat kami masuk Islam, Abang, itu kan berfungsi untuk membersihkan diri dari dosa kan. Nah, menyambut seseorang ini ke dalam komunitas muslim, itu kami mensucikan diri, Bang, dengan cara apa? Mandi besar, Bang. Itu, Bang, begitu. Gimana, Bang? Mandi besar. Jadi dalam Islam sabar tuh, Bang. Dipakai lah, Bang, otaknya, Bang. Ya, maksudnya jelasin gimana? Udah pelan banget loh, Bang, saya, Bang. Iya, ini yang mau dijelasin, Bang Joker, ini mau Ya Allah, dijelasin. Bang. Sabarlah, Bang. Kau tidak suka manis-manis, tapi kau suka yang besar-besar, mau kau? Biar ku gaskan kau. Jadi kalau konsep pensucian Jangan di dalam dulu, Islam Jimen. itu, Bang, itu lebih fokus pada pemurnian diri, Bang, dan komitmen spiritual, terutama saat mu'alaf, Bang. Kami nih saat mu'alaf ya, yang seringkali melibatkan mandi besar dan mengucapkan syahadat dengan inspirasi dari ritual penyucian gitu, Bang. Dalam tradisi ya banyak nabi sebelumnya juga, Bang, yang dihormati dalam Islam. Jadi kami dibersihkan, Bang, kami disucikan, kami mandi besar dulu sebelum itu, Bang, sebelum kami mengikuti Islam ini. Setelah kami syahadat, begitu, Abangku. Jadi Ini bukan dicelup-celupkan. Kalau Abang dibaptis di sungai, lalu Abang nanti itu otaknya itu hilang, lalu ada orang berak di situ, otak Abang isinya tai, makanya jadi kayak gini, makanya kayak gitu ya. Oke. Jadi mandi wajib itu ya. Jangan Mandi gitu. wajib. Dengar Mana? dulu, Joker. Jadi mandi wajib itu mengguyur dengan niat ya, kita mengguyur seluruh tubuh, itu mandi wajib. Kalau di dalam Bible ini coba tengok ya. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, berarti Tuhanmu bertobat nih. Yang membaptis Yesus itu Yohanes. Jadi saya mau bertanya ke kau, Tuhanmu bertobat ini apa dan dosa-dosa Tuhan? Abang ini kira-kira bisa menerima jawaban Bunda Rahma nggak? Saya nggak diterima jawaban. Bunda Rahma nggak diterima jawaban, sedang menjelaskan. Yang mau abang ini maunya apa sih? Aku mau tanya gini loh, tarikan apa Rasul, kalau mualaf masuk ke Islam itu mandi besar, mandi wajib itu Ini dulu kau harus pahami, Tuhanmu itu kan sudah ku kasih tahu, ibaratnya kalau baptisan itu kita nggak mengenal itu ya, di kami itu Pelan lah, Bang, mandi wajib, mandi bersih, bersuci. Nah, Tuhanmu di sini dibaptis oleh Yohanes. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Tuhanmu dibaptis oleh Yohanes, berarti Tuhan bertobat. Berpikir pakai akal, jangan pakai dengkul. Masa Tuhan bertobat? Itu tandanya, kawan, Yesus manusia yang sudah bertobat. Namanya juga kita manusia ini kadang kita hilap, lupa ya. Kadang kita nggak nyadar, mungkin aku ada dosa begini. Nah, karena dia mau dipilih sebagai imam, dia disucikan, dibaptis oleh Yohanes. Nah, pertobatan baptisan Yohanes. Nyadarlah kalian, kenapa kalian menutup akal sih? Tuhan kok dibaptis, disucikan? Emang Tuhanmu pernah nakal apa? Lanjut, yang lain lah. orang tolong. Nanti aku jelaskan juga, kau gak paham, Bunda Rahma. Kau paham nggak kenapa Tuhanmu itu ditobatkan? Jawab dong.
Bukan Kenapa Tuhan mau ditobatkan? Anda pikirkan gitu loh. Memang nih orang. Tuhanmu ditobatkan, saudara. Sadarlah kau. Tuhanmu ditobatkan. Baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Untuk menggenapi kehendak Allah bahwa Yesus pada saat itu Di mana itu data tanya? Yesus dibaptis untuk dijadikan Tuhan, mana? Untuk menggenapi supaya dia jadi Tuhan, mana Matius dong? 2 ayat 15 itu loh, coba baca di situ. Iya, karena anak kata orang apa, makanya aku tanya Baptisan itu pertobatan. Masuk akal nggak Tuhan bertobat? Masuk akal nggak? Bukan Masuk akal bertobat, nggak itu Tuhan tidak. bertobat? Oi, masuk akal nggak Tuhan bertobat? Itu yang Masa Tuhan ditanya bertobat, saudara? Lanjut, Jimin. Iya, Gaskan. izin Mas Ustaz. Gini loh, Izin ya. Bang Jimen, gini Bang Jimen. Katanya tadi di pembaptisan Islam itu kan di wandi wajib. Bukan pembaptisan Bang, saya garis bawahi Ya Allah. kepada kau, bukan pembaptisan. Memang muncul kau ini memang, hei, kau Tadi paham? nggak bilang pembaptisan. Tidak Saya ada bilang di dalam Islam itu pembaptisan. tidak ada pembaptisan, abangku. Yang arah gimana Bang Jimen? Makanya Makanya dengarkan, didengerin Dengarkan. kalau orang ngomong. dengarin. Oke. Ya, dengarin ya. Ya, dipakai itu. Kalau kuping nggak bisa, pantat Gini mau loh, pakai itu. Bang Cecep. Nah, kan ngomong lagi. Gini loh. Dengarin. Joker. Allahu Akbar. Ini dulu. Langsung gini Bang Jimen. Iya, diam dulu muncung kau, bodat. Bisa nggak kau diamkan dulu mulutmu, bodat? Kan gitu loh, Ji. Iya, kau jelaskan nanti. Kau jelaskan, bodat. Diamkan mulutmu, bodat. Nah, monyet bisa diam nggak? Bisa nggak? Dari tadi kita sabar loh samamu. Orang menjelaskan kau bertanya. Ya, tadi kau bertanya, bodat. Sekarang saya jawab, diamkan mulutmu. Di dalam Islam itu tidak ada namanya joker, namanya baptis. Yang ada itu mandi wajib atau mandi besar. Setelah engkau syahadat itu kau diwajibkan mandi besar, saudaraku terkasih. Ya, bisa diharuskan wajib engkau mandi besar karena kenapa? Membersihkan dirimu supaya tidak najis lagi, ya, dalam keadaan junub, sehingga anda nanti lahir secara lahiriah, saudaraku. Kalau baptis kau bilang ada baptis, kan saya sudah jawab, Bunda Rama sudah jawab, Bang J sudah jawab, tidak ada baptis di dalam Islam. Sudah paham, Joker? Tidak ada pensucian Bang Jimen, dosa itu nggak ada di Islam itu. mandi besar tuh gimana Bang Jimen? Apakah di mana? Beda lagi konteksnya. Ya, oke. Aku Anda tanya mau? itu. Iya. Kenapa Anda harus tahu apa itu mandi Ya, besar? mungkin dia musyahadat. Asyhadu. Itu Islam loh yang tahu. Kita kan menambah ilmu kan, datang naik berusaha untuk bertambah ilmu, pengetahuan gitu loh. Kok dijelaskan? Oke. Saya tahu saya sebenarnya tujuanmu supaya kau tidak ditanya kenapa Yesus ditobatkan, kenapa Yesus itu dibaptis. Saya ngerti, tapi tidak masalah gitu. Ya, tidak masalah. Ya. Pertama, tata cara mandi wajib itu niat membaca mandi wajib, ada niatnya. Ya, contohnya nawa itu ya dirafil hadasi ya sampai seterusnya. Baru membasuh tangan sebanyak 3 kali, membersihkan najis seperti, mohon maaf saudaraku ya, kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. Baru melakukan wudhu. Lah, Izin Jimen. Jadi nggak ditenggelamkan gitu ya? Bang Jimen, tidak. itu dilakukan di masjid atau di mana Bang Jimen? Apa saudaraku? Itu dilakukan di rumah atau di masjid? Terserah saudaraku, boleh di dalam rumah, boleh juga di dalam masjid saudaraku. Sebenarnya yang berhak menjelaskan ini adalah Ustadz kami, ada Ustadz Miftah. Tapi Ustadz Miftah kami ini masih belum monitor. Nah, saya kasih gambar bergaris besar aja kepada antum. Seperti itulah namanya mandi wajib. Saya kemarin itu, Bang J, setelah berpindah, kami diwajibkan untuk mandi wajib. Ya, membersihkan najis supaya lahiriah saudaraku, ya, lahiriah artinya itu lahir secara yang baru. Iya, Nah, gitu kami tuh
Mandinya di kamar mandi Bang Jimen ya, di kamar mandi. Di kamar mandi lah, saudara. Ya, bukan di kamar tetangga. Masalahnya Kak Natali, Bukan. kalau Kak Joker ini dibaptisnya di Sungai Bedadung, di Kali Bedadung. Makanya kan hilang otaknya. Ada orang boker di situ yang masuk ke otaknya nih tai. Jadi kayak gini. Ini kan Susah kali deh. Islam gimana udah pernah dijelaskan. Udah dijawabin. Ya, saya sudah jelaskan saudaraku, saya sudah jelaskan. Sekarang saya tanya balik, boleh saya tanya balik? Saya tanya kepada Anda, botol, ya Bujang Inam, dengarkan baik-baik saudaraku sayang. Pegang semua ini. Ya, dengar dulu. Saya tanya kepada Anda, kenapa Tuhanmu ditobatkan lalu disucikan? Apakah Tuhanmu berdosa? Nah, jawablah. Oke, saya jawab ini. Ya, jawablah. Ya. Dia tidak berdosa. Gini, contohnya dia pada waktu juga dia mau dibaptis oleh jangan membaptis ya. Tapi Yohanes berkata gini, untuk membuka tali kasutnya aku tidak berhak gitu loh. Karena dia itu tidak ada dosa. Kenapa dibaptis? Sebenarnya yang membaptis itu adalah Yesus ini, karena dia dari kaum yang namanya siapa ya? Itu mereka tuh keturunan dari padang gurun, dan mereka itu yang berhak untuk membaptis orang. Gitu. Maka pada saat itu panggilan untuk Yohanes membaptis untuk menggantikan sosok yang dulu membaptis orang itu. Kenapa Yesus dibaptis? Yesus Ngomong apa dia Bang Jai? Ngomong apa dia? Dia ngomong Nggak ngerti. ngarang. Nggak ngerti ngarang aja. Udah makanya udah dikasih kesempatan bicaranya begini. Enggak ada enggak tahuan. Bangkai gini loh. Aku tak beli makan aja wes, aku tak beli makan. Ya. Ini orang. Aku mau ngambil poinnya itu nggak dapet apa ini? Saudara, dengar, Joker, kalau dibaptis artinya sudah bertaubat, sudah dibersihkan dari dosa atau tidak? Iya. Yesus dibaptis, berarti dibersihkan dalam dosa. Gini, Bang Jim ya, Yesus kan tidak berdosa. Iya. Tetapi kan dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kau ngomong jelas kau ngomong jelas. Bang, tetapi kenapa Yesus dibaptis? Bukan gini Bang. Mana denger Bang Bang. Pelan lah Bang. Waduh, handsetnya kurang, sorry. Oh, handsetnya kurang. Telan lah handset itu biar jelas. Ayo. Gimana? Datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Karena dia untuk menunjukkan dia itu untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, apa kehendak Allah? Ada kehendak, ada nggak tertulis? Nah, di mana tertulis bahwa kata Bapa di surga, baptislah anakku? Di mana coba? Baptislah anak. Ayo, di mana? Matius 3 ayat 15. Berapa? Matius 3 ayat 15. Balua. Tidak ada hantu belawu, tidak ada. Itulah Bang Jimen. Oke, saya buka kepada Bang. Enggak, kita ikuti aja, kasihan lah anak burung pipit ini. Ya, ini ya. Kita lihat, besarin saya Bang Joy, sedikit aja saya kasih. Kalau tidak ada, Allah. ya, kau bilang Nggak sama ada. pendeta kau itu memang pengajar juga loh. Iya. Bukan hanya dibacakan Bang, ditunjukkan Bang, ditunjukkan. Iya. Di mana Tuhan baptislah dalam nama ini anaknya? Iya. Apa tadi? Aduh, nggak ada. Dengar ya. Janganlah tipu-tipu Bang. Pertanyaan saya tadi, di mana Bapa di surga menyuruh untuk membaptis Yesus? Itu ya. Nah. Kau bawa Matius 3 nomor 5. Ada 15. di situ. 15. Iya, 15. Ada. Oke, kita baca. Aku bacakan ya. Iya, enggak, saya tunjukkan Bang. Nggak, tunjukkan langsung. Aduh, ini. Apakah ini Bapa menyuruh untuk baptis Yesus? Coba. Aduh. Diam dulu. Lalu Yesus, ini Matius 3 nomor 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Mana perkataan Bapaknya? Ini yang berkata siapa? Tadi aku jawab gitu. Dipikirnya Ini kami berkata siapa? pernah baca baik. Aduh, Jimen, itu kan perkataan Yesus. Kenapa? Ya, saya yang tanya ya. Nggak ditanya apa pertanyaannya? Ini Kenapa kan dibaptis oleh Bang.
Yohanes Jangan dulu Bang Joker, Bang Joker dengar dulu. Ini Bang. kehendak- Bang, mulut kau udah bau tai lagi, dengar dulu saudaraku, Kan mau dengar. kerjaan gini sih. Dengar dulu saudara. Pertanyaan saya, di mana Bapak menyuruh Bapak di surga, bukan Bapak kau di rumah, tapi Bapak di surga menyuruh untuk dibaptis si Yesus itu kepada Yohanes. Sementara Matius 3:15 ini perkataan Yesus, bukan perkataan Bapak di surga. Kau bisa bedakan bapakmu dengan ibumu. Bapakmu bukan ibumu, ibumu bukan bapakmu. Pertanyaanmu salah, Jimen. Kenapa kau salah pertanyaanku? Kenapa pertanyaanku yang salah? Iya, Jimen tak. Pertanyaan gini, kenapa pertanyaannya salah? Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes kan? Tadi kan pertanyaan gitu. Aduh, ya Allah, kuat ila billah. Kenapa pertanyaanku yang salah? Pertanyaan saya sudah benar Bapak. Pertanyaan saya, di mana Bapak di surga menyuruh Yohanes untuk membaptis Yesus, atau sebaliknya, di mana perintah Bapak di surga mengatakan kepada manusia bahwa Yesus ini akan nanti dibaptis sebagai bentuk pertobatan. Itu loh yang saya tanyakan. Kau baca, bawa dalil. Kayak gini, nubuat, karena gak ada bilang ala Bapak seperti kalian itu. Udah. Gini saudara. Kau balik ke rumah, kau baca Bible-mu, Pertanyaanmu yang membohong. kau colok pantat pendeta, kau bilang, "Wih!" Nah gitu. Jimen. Saya tidak dapat ilmu. Ya. Biarkanlah kita tunjukkan kebotolannya di sini ya. Ya, jangan, kita tidak dapat ilmu. Ngawur ngomongnya.